sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, biarlah kami dapat beribadah dengan baik. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, biarlah Engkau pimpin kakak sekolah minggu yang akan memimpin ibadah dan akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan juga pimpin kami yang akan menari memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk, sekarang kita simak challenge di bulan Oktober ya. Selama bulan Oktober akan diadakan FLC Kids Challenge menyusun kata. Yang pertama, setiap minggunya di video FLC Kids Online Service akan muncul sebuah kata. Adik-adik kumpulkan kata-katanya setiap minggunya di bulan Oktober ini ya. Yang kedua, pemenangnya akan dipilih yang tercepat dan paling benar menjawab challenge. Ketiga, jawaban dikirimkan melalui WA ke nomor 0819660601. Dan yang keempat, pengumuman pemenang akan diumumkan tanggal 1 November 2020. Wah, kakak jadi mau ikutan nih. Tapi untuk adik-adik aja deh. Oh iya, minggu kemarin udah dapet ya kata-katanya. Coba kasih tau kakak. Oh itu, ada 3 atau 4 kata ya? Oh iya, minggu ini ada lagi loh kata-katanya. Jadi jangan lupa untuk ikutin FLC Kids Online Service sampai selesai. Gak boleh di skip ya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semua. Hai Ketemu lagi. adik-adik. Asik ya, ketemu lagi ya. Ketemu lagi dong. Kak Eca, Kak Tony, Kak Gavin, Kak Dustin, berempat tetap di gereja anak buat adik-adik semua. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama benar Tuhan banget. Yesus. Walaupun katanya sih kalau nggak salah sekarang di depan itu yang namanya virus ini sekarang lagi gede-gedenya di Jakarta loh. Kak. Iya. Ya benar ya, tapi kakak Benar percaya banget, Kak. adik-adik semua pasti tetap selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, makan Benar. makanan yang sehat tentunya. Dan pastinya kalau kata maminya kakak itu harus banyak-banyak minum air. Olahraga juga penting loh kak. Oh iya olahraga juga penting, olahraga. benar. Adik-adik bisa olahraga yang di rumah yang nggak perlu keluar rumah, di rumah aja boleh Yang kan? kecil-kecil aja. Kalau di rumahnya misalnya ada lantai yang cukup luas bisa buat squat jump. Iya benar. Atau push up, bisa atau banget. mungkin bisa lari di tempat. Iya, wah seneng banget adik-adik. Yuk adik-adik, senang banget bisa ketemu sama adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mau sama semangat, kita mau naikkan pujian. Semuanya boleh bangkit berdiri dulu, kita mau naikkan pujian. Hati-hati gunakan tangan, kaki, mata. Ya semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan Kaki. kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Seneng nih punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya mata. Semuanya biasanya kalau dilakukan dengan nggak baik bisa nggak? Bisa kak. Bisa. Bisa Tapi pasti. kita anak Tuhan pasti lakuin yang Harus yang baik. lakuin yang baik. Harus yang Tangan baik. bisa bantuin mama papanya di rumah, kaki bisa jalan, olahraga di tempat. Olahraga boleh. bisa, Olahraga boleh Kak. dari tempat Baik ya. dong. Terus mata juga lihat yang baik-baik, Iya, lihat yang harus bagus-bagus, lihat yang lihat yang indah-indah. Terlebih mulut.
Itu paling penting Kak. Itu paling penting. Harus memperkatakan kata-kata yang baik. Betul, kadang-kadang takutnya kita kalau ngomong gak sengaja orang lain takutnya tersinggung. Iya. Ya, jadi harus jaga baik-baik semuanya. Makanya itu hati-hati pakai tangan, kaki, mata, dan mulut. Oke adik-adik, yuk semuanya boleh duduk kembali. Yang udah duduk, ya duduk deh pokoknya. Oke ya, yuk kita mau masukin ke firman Tuhan. Kita mau siapin hati, siapin pikiran kita. Semuanya boleh sungguh-sungguh lagi. Kita mau dengan pujian waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sama-sama kita dengar pujian dari awal sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali Keadaannya untuk semua. untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya segala Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Yuk adik-adik kita mau nyanyi dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. untuk semua. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, semua akan indah. Semua akan indah. pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan boleh sama-sama beribadah. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih online, walaupun mungkin waktunya singkat Tuhan. Walaupun gak ketemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tetap hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang boleh Tuhan perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Happy Sunday adik-adik. Pasti semuanya udah gak sabaran untuk dengar firman hari ini. Nah, sebelum mendengar firman hari ini, jangan lupa siapin dulu Alkitab dan catatannya ya. Catat setiap hal baik dan penting yang sudah adik-adik dengar. Di minggu ketiga ini, kita mau belajar mengenai integritas. Integritas adalah memilih untuk bersikap jujur apapun yang kamu perkatakan dan lakukan. Cerita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Yuk sama-sama kita lihat ceritanya ya. Ada seorang panglima kerajaan Aram yang bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Banyak luka-luka besar, bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Lalu seorang pelayan dari istrinya memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian, pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Sesampainya di sana, Elisa tidak menemui Naaman, tetapi Elisa mengirim utusannya yang bernama Gehasi untuk menyampaikan pesan. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi sembuh. Naaman menjadi sangat marah, karena ia mengira bahwa Elisa akan menemuinya. Naaman pun berkata, Aku mengira Elisa akan menemuiku dan berdoa sehingga sakit kustaku langsung sembuh. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi sembuh? Kemudian pergilah Naaman dengan sangat kesal. Tetapi para prajurit Naaman memohon agar Naaman mau menaati perintah Elisa. Baiklah, aku akan pergi dan mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Wah, aku sembuh. Karena Naaman sudah sembuh, ia pun pergi menemui Elisa dan memberikan hadiah kepada Elisa sebagai ucapan terima kasihnya. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu. Tetapi Elisa tidak mau menerima hadiah itu. Elisa berkata, Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, Elisa tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali pada Tuhan. Lalu Naaman pergi dan kembali ke Aram. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berkatalah Elisa kepadanya. Pergilah dengan selamat. Melihat hal itu, Gehasi merasa kesal. Dia berpikir seharusnya Elisa dapat menerima hadiah tersebut. Lalu Gehasi pergi untuk menemui Naaman. Dia berbohong dan berkata bahwa Elisa mau meminta 1 hadiah talenta perak dan 2 potong pakaian. Tuanku Elisa menyuruh aku untuk mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Silahkan, ambillah 2 talenta. Elisa tahu apa yang dilakukan oleh Gehasi. Saat Gehasi kembali dan bertemu dengan Elisa, berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Gehazi?
Gehasi menyembunyikan pemberian Naaman dan ia berbohong. Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Bukankah engkau pergi menemui Naaman dan engkau telah menerima hadiah darinya? Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kusta, penuh dengan bercak-bercak putih seperti salju. Akibat dari kebohongannya, Gehasi terkena kusta seperti Naaman. Nah adik-adik, poin penting yang adik-adik bisa catat dan pelajari hari ini adalah ketika kita melakukan hal yang tidak jujur, maka kita akan kehilangan kepercayaan. Adik-adik dapat bersikap jujur melalui perkataan dan perbuatan dengan melihat teladan besar tentang kejujuran dari Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengirimkan putranya menjadi juru selamat kita. Yesus telah membuktikan kepada kita bahwa Dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberi kita contoh terbaik tentang apa artinya menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Setiap hari kita perlu memilih untuk hidup dengan cara yang benar dan membuat keputusan yang bijak. Adik-adik mungkin bertanya, bagaimana caranya, Kak? Caranya yaitu dengan menjadi orang yang berintegritas, dengan bersikap jujur, melalui apa yang adik-adik katakan dan lakukan, sehingga adik-adik bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Contohnya, tidak mengambil kepunyaan orang lain, minta izin sebelum adik-adik ingin meminjam sesuatu, tidak mencontek saat ujian, berkata jujur dan berani untuk mengakui kesalahan, menepati janji yang sudah adik-adik ucapkan atau sampaikan. Hal ini mungkin sederhana, walaupun mungkin terkadang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kakak yakin bersama dengan Tuhan, adik-adik pasti bisa melakukannya. Yuk adik-adik, dengan Kak Rika, kita sama-sama katakan kalimat di bawah ini ya. Aku mau membuat keputusan yang bijak dan melakukan hal yang jujur. Kita katakan sekali lagi ya. Aku mau membuat keputusan yang bijak dan melakukan hal yang jujur. Firman hari ini udah selesai. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh beribadah bersama. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami bukan hanya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan saja, tetapi kami dapat menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menerapkan hidup berintegritas, kami dapat hidup jujur dengan apa yang kami lakukan dan katakan, sehingga kami dapat menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan sertai setiap langkah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you next week and God bless. Shalom Evasi Kids. Yuk sama-sama kita baca ayat hafalan. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. God bless you. Sampai minggu depan ya adik-adik.